Oke, kita lanjutkan ya. Sehingga di sini A dan B ini jumlah biaya overhead pabrik di Departemen A dan B berubah ya, karena mendapat tambahan dari alokasi X, Y, dan Z di sini tambahannya. Sehingga menjadi A-nya Rp3.042.520. Yang B Rp4.142.480. Jangan lupa ya, di sini dalam ribuan rupiah ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan karena di buku di sini kan memang contohnya ini disingkat karena mungkin apa namanya lahannya ya lahannya atau tempatnya yang memang kurang mencukupi kalau ribuan rupiahnya ditampilkan. Oke, jadi di situ harus di apa namanya disingkat. Nah, untuk penjelasannya di sini ya atau perhitungannya untuk Z, Y, dan X di sini juga dijelaskan di buku itu halaman 241 untuk yang departemen Z, departemen Y-nya di 242 ya, gambar 8.17. Kemudian yang departemen X itu 8.19.242. Ya, di situ dijelaskan step-stepnya, langkah-langkahnya, angka-angkanya kok benar tidaknya di situ. Ya, di sini kebetulan memang tidak saya tampilkan karena ya terlalu banyak ya. Jadi hanya intinya saja di sini sudah terlihat caranya, perhitungan angkanya dapat dari mana, tarif-tarif ini di situ. Ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan jumlah biaya overhead pabrik ini ya, yang sudah dapat tambahan dari departemen pembantu ya. Nah, setelah itu kita harus perhitungkan apa? Tarif pembebanannya. Kenapa harus kita lakukan tarif pembebanan? Karena untuk kegiatan produksi di awal memang tidak bisa langsung kita ketahui BOP berapa. Beda dengan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Kalau biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung kan sudah ketahuan ya. Misal kalau ada pesanan, misal kalau kayak di toko roti gitu ya, ada pesanan untuk hajatan itu ya, mungkin ada pesanan 100 roti pisang. Nah, itu kan dia sudah tahu, oh yo, nak menggawe roti pisang 1 siji atau 100 biji ini, bahan bakunya jelas, berarti 100 biji pisang, ya, kemudian tepungnya berapa kilo, kan dia sudah punya takaran pastinya. Nah, yang sulit itu adalah apa? Biaya overhead pabriknya. Apa? Contohnya, listrik. Ya, kita kan nggak tahu ya untuk mengaduk adonan itu kan mungkin kalau yang di toko roti itu kan pakai alat mesin yang untuk mengaduk itu kan jelas pakai listrik, ya kan? Ya untuk mengaduk itu pakai listrik. Dalam satu kegiatan produksi bikin 100 itu apakah terlihat listriknya berapa? Kan nggak kelihatan. Karena semua tagihan itu kan baru muncul pada akhir periode. Sedangkan dari awal pemesanan itu kan kita harus tahu, ikingko biaya overhead pabriknya berapa yang harus kita bebankan, berapa yang kira-kira nanti kita nggak rugi. Nah, di sini perlunya kita melakukan pembebanan. Tarifnya itu berapa di sini. Jadi kita harus tahu dulu, oh iya, untuk 100 pisang biji 100 biji roti pisang ini berapa tarif BOP yang bisa kita bebankan. Nah, dasar angkanya tarif perhitungannya dengan tarif yang kita akan perhitungkan berikut ini. Nah, tadi di awal sudah ada informasi ya bahwa secara kapasitas normal ya untuk departemen A di sini menggunakan jumlah jam tenaga kerja langsung 50.000 jam. Ya, dasarnya tenaga kerja langsung. Untuk departemen B 25.000 jam mesin. Nah, untuk
tarif pembebanan ini, kapasitas normal ini sudah dibahas di 2 pertemuan sebelum ini ya, kalau nggak salah ya, untuk pembebanan itu kan sudah ya. Jadi tidak perlu akan saya bahas di sini kok bisa dapat angka 50.000 jam mesin ataupun 25.000 jam mesin karena sudah dibahas sebelumnya. Ya. Cuma di sini sudah diketahui bahwa untuk pembebanannya dengan menggunakan kapasitas normal 50.000 jam mesin dan 50.000 jam tenaga kerja langsung di Departemen A dan 25.000 jam mesin di Departemen B. Nah, ini untuk dasar pembebanannya. Secara normalnya sekian. Nah, tadi berdasarkan anggaran biaya, ya Departemen A ini tadi berdasarkan perhitungan tadi ya, bertambah menjadi 3.342.520. Nih, ya sudah kita hitung tadi. Nah, maka untuk Departemen A tarifnya dapat 66.805 rupiah, 85. Dapat dari mana? Anggaran biaya Departemen A dibagi kapasitas normalnya 50.000 jam mesin. Hasilnya dapatnya 66,85 rupiah. Departemen B di sini ya, berarti dari dasar anggaran Departemen B 4.142 ini ya sudah dapat tambahan ya. Dibagi jumlah jam mesin. Ya, karena yang digunakan pembebanannya pakai jam mesin. Ya, berarti di sini hasilnya 165,70 rupiah. Silahkan kalian hitung benar tidaknya angkanya, benar enggak? Untuk gambar ini, untuk perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik ini, ada di gambar 8.15 halaman 240. Nah, dasar angka inilah yang nantinya akan kita gunakan ya untuk perhitungan pembebanan. Kalau kayak tadi contohnya yang ada pesanan 100 biji roti pisang, maka karena kita belum tahu biaya overhead-nya yang timbul apa saja, jumlahnya berapa ya, kayak tadi yang saya contohkan listrik gitu kan, untuk mengaduk adonan, itu kan tidak bisa kita perhitungkan di awal. Nah, maka kita menggunakan tarif pembebanan di sini. Nanti, misal kalau ini tadi roti pisang ya, dari Departemen A dia dapat tarif tambahan Rp66,85, Departemen B dia dapat tambahan 165,70. Kalau per buahnya, lah kalau tadi ada 100, berarti tinggal dikalikan 100. Itu ya. Ini. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami ya. Kenapa kok kita harus melakukan perhitungan ini? Karena ini sebagai pembebanan, tarif pembebanan di awal. Nah, seperti halnya yang kemarin sudah kita hitung pakai metode alokasi bertahap, aljabar maupun alokasi kontinu, maupun metode alokasi langsung. Di situ kan kita kemarin kita bahasnya kan, ini loh total anggarannya jadi ini piro sih? BOP-nya sing sebenarnya dapatnya berapa sih kalau sudah ada tambahan dari Departemen Pembantu. Karena buat apa? Buat kita bisa hitung tarif pembebanan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Nah, selain itu, kita juga harus melakukan perhitungan lagi. Sebentar. Ya, di sini harus kita pisahkan antara yang mana variabel, yang mana yang tetap. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau perusahaan tersebut memang memperhitungkan menggunakan metode atau menggunakan rincian yang diperhitungkan BOP-nya hanya yang variabel. Variabel saja.
Kalau yang sudah full costing, ya, full costing itu berarti dianggap variabel dan tetap jadi satu, tidak ada perubahan. Tapi kalau variabel costing berarti kan yang dihitung hanya yang variabel. Maka kita perhitungkan. Ya, caranya seperti ini. Di departemen A, ini sekalian Anda cocokkan gambar 8.20 ya, halaman 243. Nah, di departemen A ya, departemen A ini biaya overhead langsung dan tidak langsung variabel ya, ini berdasarkan dari anggaran. Ya, departemen A ini 875, departemen B 1.150 berdasarkan anggaran. Nanti kita lihat anggarannya dulu. Nah, di sini ya. Ini ya. Yang di departemen A. Di sini, mohon maaf. 875. Mohon maaf, di sini ya yang dimaksud total ya, yang di bawah ya, bukan yang hanya di sini yang maksud. Karena di sini langsung dan tidak langsung yang diperhitungkan. Jadi total ya. Departemen A 875, departemen B 1.150. Nah, kemudian dikurangi dengan biaya overhead yang berasal dari departemen pembantu. Jadi yang tadi dapat tambahan. Mohon maaf. Di sini yang dari departemen A ini, departemen B ini angkanya ya. Nah, jadi di sini dalam ribuan rupiah dikali 1.000 ya tadi ya. Nah, ini ditambahkan. Totalnya A jadi 2.042.520. Departemen B 2.617.480. Nah, kemudian ditambah lagi dengan biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen. Ini angka dapat dari mana? Angkanya kita peroleh dari anggaran. Mari kita lihat dulu anggarannya. Nah, ya. Departemen A 1.300, departemen B 1.525.000. Ya. Angkanya. Jumlahnya di sini sama ya dengan total. Nah, di sini ya sama ya. Nah, kita cocokkan semuanya. Apakah benar atau tidak? Nah, kalau sudah benar berarti cocok. Ya. Kemudian kita tinggal hitung tarif BOP variabel. Nah, tarif BOP variabel ini untuk departemen A ya, itu berarti jumlah biaya variabel ya dibagi kapasitas normal. Kapasitas normalnya tadi 5.000 jam tenaga kerja langsung. Jadi 40,85. Untuk departemen B, biaya overhead-nya, jumlah biaya overhead variabel ya di sini dibagi jumlah kapasitas normal 25.000 jam mesin, hasilnya sekian. Silakan dicocokkan ya yang di rumah, benarkan. Kemudian yang tetapnya, kalau yang tetap ini kan berarti di sini ya, dasarnya dari yang overhead tetapnya A bagi kapasitas normal, kemudian B dibagi dengan kapasitas normal. Sini ya. Nah, total jumlah 66.000, kok 66.000? 66,85 rupiah untuk A, departemen B 165,70. Cocok ya dengan perhitungan yang kita perhitungkan di sini. Oke. Nah, ini yang harus kita perhitungkan di dalam langkah-langkah dalam perhitungan metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu.
Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Di sini itu tadi contohnya untuk step-stepnya. Jadi ketika nanti departemen pembantunya lebih dari 10 pun masih bisa kita perhitungkan. Tinggal kita urutkan saja mana yang paling banyak menerima, mana yang paling banyak mengalokasikan. Nah, tinggal kita urutkan saja. Oke. Nah, selanjutnya di sini bukannya terus langsung kita sudah selesai ya. Tapi sebenarnya masih ada satu lagi. Sebenarnya ada dua lah yang harus kita perhatikan. Yang ada di bab 8. Ya, yang pertama yaitu ketika kita melakukan perhitungan untuk analisis selisih BOP. Karena tadi kan baru kita ngitung pembebanan di awal. Ya kan, misal kayak tadi, toko roti tadi, di awalnya dibebankan untuk bikin roti tadi ada biaya overhead yang dibebankan di awal. Perhitungannya dengan menggunakan tarif yang sudah kita hitungin tadi. Tapi kenyataannya pada akhir bulan atau bulan berikutnya ya, kayak kalau listrik kan tagihannya di bulan berikutnya. Baru keluar bahwa tagihan listriknya total sekian. Misal, di awal tadi pembebanannya hanya 66,5 ya, 85 untuk yang departemen A, departemen B-nya 165,7. Kenyataannya mungkin yang dihabiskan di departemen A itu kayak listriknya bisa jadi 100 rupiah per masing-masing item. Nah, berarti kan ada selisih kan? Yang kita bebankan 65, kenyataannya biayanya yang timbul lebih besar. Berarti sebenarnya kan kita ada selisih di sini. Nah, analisis selisih ini ada dibahas contohnya di halaman 243 sampai halaman 246. Ya. Sebenarnya di PPT itu sudah saya tambahkan ya, di Sunan sudah saya tambahkan satu lagi PPT yang membahas mengenai cara perhitungannya analisis selisih. Ya. Jadi apa namanya? Sudah ada di situ. Tinggal ini mau saya jelaskan sekalian atau Anda lihat sendiri aja. Saya rasa kalau kalian saya suruh baca sendiri, pasti nggak dibaca. Pemenang nak orang yang tugas ya toh. Nah, memang minggu ini sebenarnya nggak ada tugas. Nah, sebenarnya langkahnya untuk analisis selisih, nah saya bahas aja sekalian dulu ya. Mumpung kita ada di sini. Saya share ya, Bu. Saya share screen aja, contohnya aja ya. Share screen, analisis selisih. Nah, sudah? Oke. Nah, analisis selisih BOP per departemen. Jika tarif biaya overhead telah ditentukan pada awal tahun, maka selama tahun anggaran, pesanan, atau produk yang diolah dalam departemen produksi dibebani dengan biaya overhead atas dasar tarif. Ya, seperti yang saya bahas tadi. Seperti tadi ya, kayak roti, pesanan roti pisang 100 biji di awal, karena kita belum tahu jumlah BOP-nya yang akan timbul berapa, kita bebankan di awal. Nah, tapi ketika sesungguhnya sudah dikumpulkan dan dicatat selama tahun anggaran, agar supaya akhir tahun dapat dilakukan pembandingan antara biaya overhead yang dibebankan dengan biaya overhead yang sesungguhnya. Langkah-langkahnya di sini ada 5 langkah. Ini sudah ada di buku, nanti silahkan dibaca ya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, keempat, kelima. Nah, langsung aja ke contoh ya, untuk gampangannya menjelaskan tuh dengan contoh. Masih dengan contoh PT Eleonasari tadi. Ya, tadi sudah ada anggarannya. Nah, ini yang sesungguhnya terjadi di buku halaman 244. Yang sesungguhnya terjadi bisa dilihat di sini bahwa
Untuk variabel tetap, semuanya sama angkanya. Karena nilainya pasti selalu tetap. Ibaratnya kan seperti itu. Ya, biaya overhead yang tetap, yang sifatnya tetap itu, pasti nilainya akan selalu sama, tidak ada perubahan. Beda dengan metode biaya yang bersifat variabel. Nah, di sini untuk biaya variabel ini yang berubah. Ya, bahan penolong ada perubahan. Nanti silahkan Anda sekalian cocokkan. Anggaran yang ada di halaman 238, ya, gambar 8.12 dengan gambar 8.21. Di situ ada beberapa perbedaan jumlah dan angka. Ya. Khususnya adalah untuk biaya yang sifatnya variabel. Ya, jumlahnya ada perbedaan. Nah, karena adanya perbedaan ini, maka kita harus melakukan perhitungan kembali. Ya, karena ada yang berbeda. Kan kita ingin tahu, usaha kita ini untung apa rugi. Kayak tadi ya, kita jual roti pisang, kita bebankan, dari kalau dicontohkan tadi, pembebanannya dari Departemen A hanya 66,85, dari Departemen B 165,7 saja. Padahal kenyataannya tadi lebih, bisa jadi dari Departemen A jadi 100, yang di Departemen E berkurang, jadi cuma 50. Lah, ini kira-kira kita rugi nggak ya? Nah, itu kan menjadi bahan pertanyaan kan? Nah, di sini harus kita perhitungkan. Dasar anggarannya di sini, kemudian dasar distribusi juga ada perubahan. Nah, tadi. Kalau luas lantai kan tidak mungkin akan berubah. Maksud perusahaannya membesar, mengecil, bangunannya membesar, mengecil kan tidak mungkin. Jadi ini tetap. Yang berubah adalah di pemakaian KWH, ini untuk Departemen Z ya. Kemudian jumlah karyawan di Departemen Y dan jam pemeliharaan di Departemen X. Ada perubahan angka di sini. Silakan nanti Anda cocokkan gambar 8.22 yang di halaman 245 dengan gambar yang ada di 8113 halaman 238. Mana saja perubahannya, mana saja perbedaannya. Yang pasti jumlahnya ada yang berbeda. Kalau tadi ini 43.000 jadi 44. Item-item angkanya di sini juga berubah. Semua ada perubahan karena ternyata kenyataannya memang beda antara yang di awal kita bayangkan, oh semini, barbarane kenyataannya beda. Nah, itu ya. Kemudian Departemen A dioperasikan sesungguhnya sebanyak, ini sebenarnya di buku tidak ada, tetapi saya tambahkan untuk mempermudah. Silahkan Anda nanti yang pakai pegangan buku Mulyadi bisa ditambahkan keterangan bahwa Departemen A dioperasikan sesungguhnya 65.000 jam tenaga kerja langsung. Departemen B, mohon maaf tadi ada yang suaranya yang masuk, minta tolong di-mute dulu ya. Yang di Departemen B ini yang sesungguhnya nih hanya 20.000 jam mesin. Padahal tadi kapasitas normal yang di awal nih ya, Departemen A kan 50.000 jam tenaga kerja langsung, Departemen B 25.000 jam mesin. Nah, ini kan sudah kelihatan ada perbedaan ya kan? Nah, nah di sini nanti yang akan kita perhitungkan karena ada perbedaan, selisihnya pasti juga berbeda. Nah, ini kalau ini keterangan tarif tadi ya dari soal dari penjelasan sebelumnya. Ya, diketahui BOP-nya A 66,85, benar ya, 66,85 dengan masing-masing variabel. Nah, ini kan data ini saya tambahkan berdasarkan gambar 8.20, di mana tadi kita menghitung masing-masing tarifnya. Ya. Nah, sudah. Jadi di sini sudah kelihatan bahwa ternyata
sesungguhnya yang terjadi, dioperasikannya aja udah kelihatan pembebanannya sudah berbeda. Ya. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan, harus ada pengalokasian kembali. Nah, pengalokasian. Nah, di sini silahkan nanti Anda hitung sendiri ya. 40 angka awal ini kita peroleh dari laporan biaya sesungguhnya. Nah, di sini ya. 2.350 dalam ribuan ya. Benar ya. Nah, ini. Oke. B ini semua angkanya dasarnya dari laporan ini. Jumlah yang sesungguhnya terjadi. Nah, kemudian tinggal dialokasikan. Alokasinya ini tinggal dikalikan seperti tadi. Dari yang Z kita habiskan 0. Berarti kan minus nih ya, minus 440. 440 dialokasikan ke X, A, B, X, Z, itu persentasenya dasarnya dari dasar distribusi ini. Ya. 46% kali 46% kali 440 hasilnya 204. Kemudian di ini tadi 24% dikali 440 hasilnya 104 dan seterusnya. Kebetulan di sini tadi saya belum tambahkan rincian angkanya ya. Tapi itu dasarnya angkanya perhitungannya dari persentase di sini. Oke. Kemudian sehingga dapat tambahan. Jadi tambahan ya, di sini ada tambahan. Totalnya A, BOP-nya jadi 4.049.015 atau Rp150. Departemen B 3.539.850. Dapat tambahan ini ya. Dari ini tadi alokasi. Nah, sehingga ada perbedaan. Sini. Di sini dari Departemen A, tadi yang dibebankan di awal 6, kan tarifnya dasar pembebanannya adalah 66,85 A. Dikali 60.000 yang sesungguhnya terjadi. Ya. Hasilnya 4.011.000 rupiah. Ya, jadi saya ulangi. Di Departemen A, ya, biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif. Di tarifnya tadi kan sudah kita ketahui ya dari perhitungan. Dikali 60.000 jam kerja tenaga langsung. Ya, hasilnya 4.011.000 rupiah. Departemen B, ya, 20 jam kerja yang sesungguhnya terjadi kali 165,70. Ini sudah kita ketahui tadi ya, dasar pembebanan dari perhitungan yang tadi kita hitung. Sehingga hasilnya 3.314. Ya. Nah, biaya overhead yang sesungguhnya terjadi dasarnya di sini dari mana? Dari perhitungan di sini yang sudah mendapatkan alokasi dari Departemen Pembantu. Sini. Ya. A 4.049.150. B 3.539.850. Di sini berarti ada selisih. Ya. Kalau di sini berarti kan kurang ya, dalam kurung berarti ini kurang dibebankan.
yang kita tulis di sini pembebanannya hanya sekian, kenyataannya ternyata lebih. Ya, baik di Departemen A maupun Departemen B. Seperti yang tadi saya contohkan, toko roti dipesani 100, dibebankannya cuma 66. Kenyataannya listriknya habisnya lebih. Nah, itu maka di sini ini terjadi selisih. Nah, selisih ini apakah kita rugi atau tidak? Nah, kita lihat perhitungan selanjutnya. Selisih anggaran dan selisih kapasitas. Kita lihatnya dari dua sisi. Kalau berdasarkan selisih anggaran, ya, biaya overhead sesungguhnya ini adalah hasil angka perhitungan yang sudah kita peroleh dari tambahan tadi, ya, Departemen A maupun Departemen B. Dikurangi biaya overhead tetap menurut anggaran. Kalau menurut anggaran tadi 1.300.000 ya, sambil Anda lihat anggaran yang ada di halaman 238. 1.300.000 ya, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen yang bersifat tetap. Biaya overhead pabrik yang bersifat tetap. A 1.300.000, B 1.525.000. Atau gampangannya juga bisa kita lihat dari sini. Nah, ya. Sifatnya kan tetap. Jadi yang sesungguhnya maupun anggaran angkanya masih sama. Kita kurangkan, berarti tinggal yang bersifat variabel 2.749.150 untuk Departemen A, Departemen B 2.014.850. Nah, kemudian kita kurangkan kembali dengan biaya overhead yang berdasarkan tarif. Tarifnya sudah kita hitung ya tadi ya. Ya, kalau kalian bisa cocokkan dengan angka yang ada di halaman halaman 243, gambar 8.20. Atau yang tadi mendengarkan atau mencocokkannya pakai PPT yang saya share, bisa dilihat dari PPT yang sebelumnya. Ya, variabelnya untuk Departemen A tarifnya 48,85, Departemen B 104,70. Dikalikan biaya atau jam pembebanannya yang sesungguhnya yang terjadi. Hasil angkanya di sini. Nah, di sini ternyata di Departemen A ada selisih ya, lebih ya dari yang dianggarkan, berarti sakjane rugi toh. Wong sing dianggarke cuman semene, kenyataannya luwih akeh. Maka selisih lebih selisih rugi. Kalau yang di Departemen B yang dianggarkannya sekian ya, lebih besar daripada yang kenyataannya. Selisihnya ini di sini laba atau lebih banyak yang dianggarkan toh. Nah, di sini makanya keterangannya L, laba. Sedangkan yang di Departemen A rugi. Kenapa? Karena yang dianggarkan lebih sedikit dari yang sesungguhnya yang terjadi. Berarti kita rugi dong. Ya, jadi sini rugi. Ini kalau dari selisih anggaran. Kalau berdasarkan selisih kapasitas, nah di sini selisih kapasitas. Kapasitas normalnya tadi 50.000 jam mesin untuk departemen jam tenaga kerja langsung. Departemen A. Yang sesungguhnya terjadi 60.000 jam tenaga kerja langsung. Berarti ada selisih rugi ya. Atau dalam artian di sini lebih ya. Mohon maaf. Ada selisih lebih banyak. Normalnya mau 50, ternyata kok bisa dilakukan sampai 60.
ada selisih lebih banyak, 10.000 jam tenaga kerja langsung. Kemudian untuk departemen B, kapasitas normalnya jam mesinnya bisa memproduksi 25.000 jam mesin, tapi hanya digunakan 20.000 jam mesin. Berarti masih sisa. Nah, sisa angka di sini kita kalikan dengan tarif biaya overhead tetap. 26 untuk departemen A, 61 untuk departemen B. Bisa Anda cocokkan juga dengan gambar atau tabel halaman 243 tadi ya, sudah kita hitung. Sehingga di sini ada selisih kapasitas laba